Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Kali ini, di video ini saya ingin membahas bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini bagi YouTuber pemula ya, pastinya kan begitu. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke? Sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke? Nah, begini. Dunia YouTube sekarang ini kan semakin hangat-hangatnya, semakin naik-naiknya kan begitu. Kenapa? Dilihat dunia per-YouTubean ini dapat menghasilkan income atau pendapatan kan begitu. Apalagi ditambah banyaknya artis-artis TV masuk ke dunia YouTube. Kenapa mereka masuk? Karena dilihat menjanjikan, kan begitu. Menjanjikan apa? Menjanjikan mendatangkan sebuah penghasilan, kan begitu. Penghasilan yang juga tidak sedikit tentunya, kan. Nah, oleh sebab itu banyak orang-orang yang juga non-selebritis yang akhirnya ikut terjun juga di dunia per-YouTubean. Apalagi ditambah situasi COVID-19 sekarang ini yang banyak membuat sektor usaha, sektor bisnis terpuruk, banyak yang di PHK, penghasilan juga menurun, kan begitu. Akhirnya kan orang-orang mencari solusi bagaimana meningkatkan penghasilan. Jadi berdasarkan latar belakang itulah akhirnya banyak orang yang turun atau ikut dalam dunia per-YouTubean. Nah, bagi kalian yang non-selebritis, tentunya pasti akan sangat sulit meraih 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang pertama, karena itu syarat untuk monetisasi, kan begitu. Sama seperti saya kan non selebritis. Nah, yang saya bagikan tips ini adalah ketika bagaimana channel saya ini bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang. Oke? Channel saya ini latar belakangnya gini. Channel saya ini saya buat itu di tahun 2017, di bulan Juni atau Juli, saya lupa. Cuman dari 2017 sampai 2018, dari tahun 2018 kalau nggak salah saya buat. Antara 2018 saya buat ya, kalau nggak salah 2018. Itu 2018 sampai 2019, sampai awal 2020 kemarin. Itu saya nggak begitu YouTube ini bagi saya udahlah, hanya untuk iseng-iseng gitu. Nggak ada kepikiran untuk membuat untuk diseriusin, kan begitu. Jadi dari rentang periode dari 2018 sampai 2020 awal itu subscriber saya itu sekitar berapa? 200-an atau 300-an. Jam tayangnya juga masih dikit, masih 300-an jam tayang lah. Kalau nggak, ya seingat saya gitu, sekitar 300 jam tayang. Karena apa? Saya waktu itu ngejar 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang itu dalam 1 bulan. Nah, itu dapat. Nah, jadi, bagaimana cara mengejarnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, miliki komitmen dan keyakinan bahwa kita pasti bisa mendapatkannya. Kenapa? Komitmen ini akan menjadi motor penggerak kita untuk meraih segala sesuatu. Itu komitmen. Kenapa? Kalau kita punya komitmen untuk sesuatu, maka kan kita akan tergerak untuk selalu melakukan sesuatu itu, kan begitu. Nah, pentingnya juga keyakinan. Keyakinan ini saya bukan bicara soal agama ya. Keyakinan ini kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini pasti menjadi berhasil dan beruntung. Makanya yang pertama, caranya miliki dulu komitmen dan keyakinan bahwa kita pasti berhasil, pasti mendapatkannya. Yang kedua, rajin-rajinlah upload video atau konten yang original punya kita. Rajin-rajinlah upload video atau konten yang original punya kita. Kalau bisa sih setiap hari. Saya lakukan itu waktu ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu. Saya lakukan itu setiap hari. Setiap hari saya upload. Kenapa? Nah, ini perlu kalian tahu. Yang pertama, dengan rajin upload video, dengan rajin kita buat konten atau buat video, keuntungannya adalah kita semakin terlatih untuk membuat konten yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Kita selalu akan jadi,
ini ada kurangnya, kita perbaiki. Kita selalu jadinya upgrade kualitas kan begitu. Itu yang pertama, dan itu sangat penting sekali. Kenapa? Ketika kita buat konten kan kita selalu setelah upload kan kita lihat nih, oh kurangnya di mana kan begitu. Kan kita pelajari nih. Nah, jadi itu sama dengan melatih kemampuan kita menjadi lebih baik lagi. Makanya rajin-rajinlah buat video dan upload video atau konten yang original punya kita kan begitu. Seperti saya, channel saya ini kan dulu kemarin tuh banyak reaction ya. Saya belajar di situ. Jadi itu. Yang kedua, YouTube juga akan melihat channel kita atau kanal kita ini, oh ini kanalnya aktif. Jadi YouTube akan mempertimbangkan untuk merekomendasikan kan begitu. Itu makanya pentingnya upload video atau konten sering-sering. Kalau bisa sih setiap hari. Kalau bisa ya setiap hari. Nah, yang kedua, bangun jaringan dan ikut di komunitas-komunitas kan begitu. Kenapa? Karena kita perlu memperkenalkan channel kita dan karya kita kepada orang-orang lain. Terlepas dari YouTube sendiri merekomendasikan video kita lewat dari tag kita, lewat dari yang kita ya share sendiri di sosmed kita kan begitu. Jadi gabunglah seperti saya, gabung di komunitas grup-grup di Facebook itu seperti ada yang grup Alipers Indonesia, kemudian komunitas YouTubers itu kan banyak itu grup-grupnya di Facebook. Saya bangun jaringan gitu kan. Kita bangun ya inilah pertemanan lah, bagus lah kan begitu. Jadi apa? Ketika kita coba share, kita perkenalkan ini loh channel YouTube kita, ini loh karya saya begitu, ini loh video saya. Coba dilihat dulu. Ya mana tahu ada yang suka, ada yang terhibur, mana tahu bermanfaat. Nah, begitu. Jadi penting sekali itu kita membangun jaringan dan ikut dalam komunitas-komunitas. Itu sama seperti bisnis. Bisnis ini kita ya, ini kan kita sebenarnya di YouTube ini kan kita sedang memperdagangkan video atau konten yang kita buat. Kalau orang tertarik, orang kan bakal nonton nih, bakal berlangganan atau subscribe kan gitu. Kan kita sedang memperdagangkan video-video kita nih. Jadi ya kita harus memang bangun jaringan. Itu salah satu hal yang wajib dilakukan dalam bisnis, membangun jaringan kalau kita mau kuat. Jaringan ini sama seperti akar. Pohon kalau akarnya itu kuat, dia ke bawah mencengkram. Dan semakin banyak dia akarnya ke bawah ke dalam tanah, itu pohon itu kuat. Angin kencang gimana pun dia bisa bertahan. Tapi kalau di akarnya ya inilah sedikit nimbul-nimbul di tanah, angin kencang bruk, hancur. Jadi pentingnya jaringan itu begitu, sama seperti sarang laba-laba. Jaringnya kalau semakin dia lebar, semakin besarlah kemungkinan laba-laba tersebut akan mendapatkan makanan atau mangsa. Kan begitu. Jadi pentingnya membangun jaringan, ikut dalam komunitas-komunitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, buatlah konten-konten yang menarik. Jadi begini, sebenarnya tidak ada di YouTube ini yang jenis konten ini lebih diminati, enggak. Sebenarnya kan di YouTube ini bagaimana cara kita mengemas. Kemudian bagaimana cara kita bisa membangun interaksi dengan orang-orang yang menonton video kita kan begitu. Ini kan sebenarnya bukan soal jenis konten gitu loh. Karena semua jenis konten di YouTube itu kalau kita lihat banyak penggemarnya, banyak yang nonton gitu, sampai jutaan malah. Jadi bukan konten jenis ini nih yang banyak peminatnya, yang ini enggak. Siapa bilang? Contoh, konten jenis horor tuh banyak peminatnya. Konten jenis masak-memasak kurang. Coba lihat di masak-memasak, ada tuh yang kontennya yang sampai yang nonton tuh yang subscribernya sampai juta-jutaan. Ada. Ini kan contoh gitu. Jadi tidak ada di YouTube ini yang namanya konten yang tidak prospektif. Semuanya prospektif. Jadi buatlah konten yang menarik. Konten yang menarik, ya. Konten yang menarik. Kemaslah konten-konten kita, video-video kita dengan semenarik mungkin yang bisa menarik viewers dan subscriber. Kenapa? Karena jangan disia-siakan orang yang mengklik video kita dan nonton video kita kan begitu. Ketika mereka merasa terhibur, merasa video kita ini bisa menghibur atau bisa memberikan dampak positif bagi mereka, ya mereka bakal mau sendiri ya berlangganan
video-video kita alias subscribe gitu, mau nonton-nonton video-video kita kan begitu. Jadi memang harus dipahami memang itu. Buatlah konten-konten atau video-video yang menarik. Kemas video-video kita itu dengan semenarik mungkin. Nah, kemasan video itu banyak. Mulai dari isi video kita, kemudian thumbnail. Nah, itu begitu. Kemudian SEO atau search engine optimization. Nah, SEO ini kan berkaitan dengan tag, judul, deskripsi kan begitu. Ya, kalau itu bisa dipelajari. Banyak YouTuber yang membuat tutorial cara membuat SEO yang benar. Kan begitu. Nah, jadi penggunaan tag itu juga sangat berpengaruh bagaimana bisa agar video kita ditonton oleh orang-orang kan begitu. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir. Berdoa. Dan ini yang paling sangat penting dan sangat vital dan fatal. Berdoa. Channel saya ini, tab ini bisa mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang 1 bulan. Jadi 1 bulan itu sebenarnya nggak 1000. Jadi hampir 800 subscriber saya dapat dan 3700 lebih saya dapat jam tayang. Jadi semua total 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu dalam waktu 1 bulan itu memang terlepas saya punya usaha yang optimal dan saya memahami bahwa itu adalah berkat Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Jadi kuncinya adalah berdoa. Itu sangat penting. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengusahakan sesuatu, berdoa. Imani bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita usahakan, Tuhan pasti buat berhasil dan beruntung. Jadi tidak ada kata kita, wah ini gagal gitu. Kita jadi pesimis, enggak. Oke? Dan ketika video ini saya buat, channel saya sekarang sedang ditinjau proses pengajuan monetisasi. Jadi lagi dalam proses peninjauan. Oke? Jadi pentingnya itu berdoa dan mengimani kita pasti berhasil. Sangat besar peranannya dan kaitannya dalam kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu. Dan bahkan untuk pengembangan channel kita berikutnya, karena kan nggak cuman sampai sebatas 1000 subscriber sama 4000 jam tayang kan begitu. Jadi pentingnya berdoa dan mengimani bahwa Tuhan pasti membuat kita berhasil dan beruntung. Oke guys? Jadi tidak ada rumusan pas dalam artian begini. Konten ini begini, buatnya begini, enggak. Kalian buat saja bagaimana sesuai dengan passionnya kalian untuk di channel YouTube kalian kan gitu. Ini untuk YouTuber pemula lah, sama. Saya juga YouTuber pemula juga sih sebenarnya. Tapi kan saya hanya membagikan tips dan pengalaman pribadi saya di channel saya ini. Saya mengembangkan channel saya, oke? Dan biar kalian tahu guys, waktu saya mengembangkan channel ini menuju 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu, channel saya itu sempat ada goncangan loh. Saya dalam kondisi juga COVID itu, wah COVID ini, dan Tuhan lakukan mukjizat dalam channel saya, channel saya ini 1000 subscriber, 4000 jam tayang 1 bulan. Serius. Kenapa? Nanti setiap hari diupload pasti ada satu konten atau satu video kita yang bisa pluk gitu. Orang gitu. Karena apa? Terlatih kita kan, karena kita terlatih jadi makin baik, makin bagus. Akhirnya ada nanti satu konten kita yang mengebrak gitu, yang yang memang benar-benar mendongkrak dan membuat channel kita naik lah. Kayak seperti di channel saya ini sewaktu reaction yang konflik antara salah satu ormas keagamaan dengan warung tua. Nah, itu sangat mendongkrak subscriber saya dan jam tayang saya gitu. Jadi rajin-rajin aja buat video terus menarik mungkin. Ya,
Pak, optimalkan SEO kan begitu. Terus ya bangun komunitas, bangun jaringan kan begitu kan, ikut di komunitas-komunitas. Saya itu yang tadi yang saya bilangin itu, ikutin aja. Karena memang nggak bisa dibilang buat kontennya begini nggak. Tapi yang itu, tuh. Dan yang paling penting adalah berdoa dan beriman. Mengimani bahwa yang kita lakukan pasti berhasil dan beruntung. Karena Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Udah itu aja. 1 bulan dapat kok saya. Orang bilang, waduh, gimana caranya ya? Ya iya. Saya juga bingung sebenarnya. Kenapa bisa? Tapi ketika saya coba renungkan kembali, yang pertama karena itu pertolongan Tuhan, yang kedua karena ya upaya-upaya yang saya lakukan itu gitu. Jadi nggak ada yang lain sih. Oke guys, oke, salam YouTuber pemula ya. Salam kenal buat kita semua YouTuber pemula. Mudah-mudahan channel kita semua semakin sukses, semakin berhasil. Dan bagi yang sedang mengejar 1000 jam tayang dan 4000 subscriber dan 4000 jam tayang, mudah-mudahan saya doakan kalian semua berhasil dan lolos dalam proses monetisasi kan begitu. Yang penting konten-konten harus original, jangan re-upload konten orang kan begitu kan. Nah, oke ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang setuju dan bagi kalian yang suka dengan isi video saya ini, kalian tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian agar orang lain yang juga memulai channel YouTube-nya juga tahu apa yang kalian tahu dan bisa melakukan apa yang saya sarankan ini, bagaimana pengalaman saya ini kan begitu. Ya mana tahu channel kalian dan channel mereka juga sukses kan begitu, mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pertama kan gitu. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke, akhir kata dari saya, Tuhan memberkati kita semua. Yuk, bye-bye.